Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa, nabiyyina Muhammad ibn Abdillahi dhawis sidqi wal wafa, amma ba'd. Teman-teman yang Allah muliakan, ada satu hadis Nabi SAW yang menyampaikan kepada kita, An-nasu ma'adin ka ma'adinid dhahabi wal fiddah, khiyarukum fil jahiliyati khiyarukum fil islam idza faqahu. Nabi menyampaikan an-nasu ma'adin, manusia itu ibarat barang tambang, ka ma'adinidz dzahabi wal fiddah, sebagaimana barang tambang emas dan perak. Pertanyaannya, kalau barang tambang itu apakah sudah digunakan atau belum? Ya tentu jawabannya belum bisa digunakan. Dan Nabi mengibaratkan kemudian ka ma'adinidz dzahabi wal fiddah, sebagaimana barang tambang emas dan perak. Ini bermakna bahwa setiap manusia punya potensi, punya kecenderungan, punya bakat masing-masing. Dan ini 14 abad yang lalu sudah disampaikan oleh Rasul SAW bahwa manusia ibarat barang tambang. Dan tentu kalau kita bicara barang tambang, maka barang tambang bukan hanya emas dan perak. Ya, ada sekian banyak barang tambang, ada emas, perak, minyak bumi, batu bara, ya, besi, ya. Hanya banyak orang kemudian menganggap bahwa yang berharga itu barang tambang itu emas. Maka sebagian ada orang tua yang membanggakan anaknya atau anak yang paling dia sayang, dia akan bilang ini anak saya anak emas. Tidak pernah dia bilang ini anak saya anak besi. Ya. Padahal teman-teman yang Allah muliakan, setiap kita punya potensi, punya bakat masing-masing yang tidak semua sama dengan orang lain. Dan Nabi tadi sampaikan kita seperti barang tambang, ka ma'adinidz dzahabi wal fiddah, sebagaimana barang tambang emas dan perak. Dan apa kata Nabi selanjutnya? Khiyarukum fil jahiliyati khiyarukum fil Islam. Orang yang terbaik di masa jahiliyah akan menjadi orang yang terbaik di masa Islam dengan syarat idza faqahu, apabila dia faham. Dan ternyata kita ini, ya, maka jangan pernah kita insecure. Jangan pernah kita merasa minder, tidak pede dengan diri kita sendiri. Karena ternyata Allah sudah titipkan kelebihan buat kita yang itu tidak dimiliki oleh orang lain. Ibarat manusia itu seperti, kalau kita ibaratkan barang tambang itu katakanlah besi, kemudian dibuatlah besi itu menjadi golok, ya. Golok itu ada bagian tajam, ada bagian yang tumpul. Maka kalau kita mau mengasah golok, asahlah golok itu bukan bagian yang tumpulnya, tapi justru asahlah golok itu di bagian yang tajamnya. Sehingga apa? Sehingga itu akan mendapatkan hasil yang jauh lebih maksimal daripada kita mengasah golok bagian yang tumpulnya. Dan ini berkaitan dengan diri kita sebagai manusia. Nabi sudah sampaikan bahwa kita seperti barang tambang. Artinya kita perlu dididik, perlu ditempa, perlu dibakar, kadang-kadang diuji. Dan itulah Ramadan. Ramadan menguji kita, Ramadan menempa kita, Ramadan menjadikan diri kita akan siap digunakan, siap dipakai. Bahkan yang lebih utama nanti, kita menjadi manusia yang bermanfaat. Dan ternyata, sebagaimana Nabi SAW dalam salah satu asar disebutkan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat. Dan kita ternyata, kata Nabi tadi, sebagaimana barang tambang. Dan ternyata riwayat ini ada lanjutannya. Ya. Dalam riwayat ini disebutkan, wal arwahu junudun mujannadah. Dan ruh-ruh itu ibarat tentara-tentara yang berbaris. Idza ta'arafa iktalafa. Kalau mereka saling mengenal, maka mereka akan saling dipersatukan oleh Allah. Wa idza tanakara ikhtalafa. Kalau tidak saling mengenal akan saling menjauh. Maka ada satu simpulan, ruh baik akan bertemu dengan ruh baik. Orang baik kemanapun dia pergi, bertemunya pasti dengan orang baik lagi. Orang yang cinta dengan ilmu, kemanapun dia pergi, pasti akan dipertemukan oleh Allah dengan sesama orang yang cinta juga dengan ilmu. Maka mudah-mudahan kita termasuk orang yang mengenal potensi diri kita, apa bakat kita, apa kelebihan kita, dan kita lejitkan kelebihan itu sehingga ujungnya kita menjadi manusia yang bermanfaat dan senantiasa berjamaah dalam kebaikan. Semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.